Kawan-kawan pegiat dan penggemar bonsai kelapa dan sahabat dimanapun berada, selamat sore. Semoga sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan membahas 3 esensi materi penting terkait mengenai manfaat gulma dan lumut pada bonsai kelapa. Oke kawan-kawan, untuk mempersingkat pembahasan, kita langsung to the point pada pembahasannya. Seperti yang nampak di beberapa bonsai kelapa yang ada di depan saya dan di sebelah kiri kanan saya, ini adalah sejumlah contoh bonsai kelapa yang menjadi bagian dari objek pembahasan kita. Beberapa di antaranya yang sesuai dengan pembahasan kita sore hari ini adalah manfaat lumut halus dan gulma ketumpangan, atau dalam bahasa Latinnya disebut seperti yang nampak di depan ini ya, seperti yang nampak di depan di sini. Ini ya microphylla, nama bahasa Latinnya, yang mungkin selain biasa digunakan oleh semua orang dalam dunia kesehatan untuk bahan pengobatan, ini juga sangat memiliki khasiat penting untuk menambah nutrisi serta melembabkan area tempat pertumbuhan bonsai kelapa. Selain itu, poin penting yang mungkin menjadi esensi lain pembahasan kita adalah mengenai ini ya, lumut halus. Ini lumut halus yang biasa kita gunakan untuk menimbun beberapa bagian bidang dari material bonsai kelapa yang ada di permukaan potnya, yang tentu salah satu fungsinya adalah untuk melembabkan beberapa bagian akar sehingga membuat pertumbuhan bonsai kelapa itu stabil dan progres, tidak terganggu dengan hal-hal yang berkaitan dengan keringnya area material media tanam. Selain itu, fungsi yang lain banyak sekali, nanti kita akan coba bahas secara bertahap kawan-kawan. Poin yang berikutnya, selain 2 esensi pembahasan kita untuk sore hari ini, kita akan mencoba untuk menggunakan kain basah bekas ya, untuk mencoba memberi efek positif pada bonsai kelapa yang baru tumbuh tunas akarnya, untuk melembabkan juga fungsinya di sini ya, seperti ini. Ini poin yang ketiga yang akan kita bahas kawan-kawan. Dan selanjutnya di situ juga mungkin kita akan mencoba melembabkan area media tanam dengan menggunakan kulmus yang bahannya dari bekas potongan gergaji dan dedaunan dari jenis daun bambu hias, yang mungkin ini sangat berguna untuk menstabilkan proses pelembapan area tempat media tanam. Oke kawan-kawan, terkait mengenai hal penting untuk pembahasan sore hari ini, karena cuaca dalam kondisi kurang bersahabat, tapi ini sedang bertahan, sedang saya kurang jelas untuk bisa didengarkan mungkin di situ. Oke, kita lihat di sini untuk yang pertama kawan-kawan. Ya, kita lihat fokus di sini. Yang pertama kita bahas adalah manfaat lumut halus ya, seperti ini juga ya.
lumut halus yang secara sengaja ataupun secara alami tumbuh pada beberapa bagian area tempat tumbuhnya bonsai kelapa. Selain itu juga ada yang tumbuh seperti yang nampak di depan kamera di sini, tumbuh di atas kulit kelapa yang sudah dipotong. Selain menambah estetika, ini juga sangat bermanfaat untuk melembabkan area tempat titik tumbuh pangkal bonsai kelapa sehingga merangsang proses pertumbuhan akar baru di situ. Ini sama sekali memberi efek positif seperti yang sudah kita bahas pada konten saya mengenai manfaat dari lumut halus tersebut di media air ataupun di media tanam tanah di situ. Yang berikutnya di sini, ini sengaja kita buat supaya membantu menstabilkan adaptasi antara akar dengan tanah ketika proses awal memindahkan media tanam dari satu pot ke pot yang lain. Selain itu, kita juga bisa fungsikan lumut ini untuk mengikat tanah agar tidak cepat adanya erosi ya atau terkikis di situ. Itu poin yang kedua. Poin yang berikutnya adalah gulma ketumpangan di sini atau Pilea microphylla namanya dalam bahasa Latinnya. Ini salah satu gulma yang sangat bermanfaat yang tidak mengganggu. Ini gulma yang menguntungkan tanaman kita termasuk bonsai kelapa. Dalam dunia biologi diistilahkan tumbuhan mutualisme di sini. Ya, bukan parasitisme. Untuk kawan-kawan yang mungkin menginginkan bonsai kelapanya agar tetap lembab area tempat tanamnya, media tanamnya, maka gunakanlah gulma ketumpangan ini ya atau Pilea microphylla ini sebagai tumbuhan yang membantu untuk melembabkan area pertumbuhan bonsai kelapa di media pot. Oke, fungsi yang kedua dari Pilea microphylla ini adalah memberi nutrisi pertumbuhan ke bagian organ dari bonsai kelapa. Ketika material tanahnya mungkin sedikit kurang nutrisinya, maka dari sumber akar ataupun dari pangkal pohon Pilea microphylla ini akan menjadi sumber untuk bisa mendapatkan nutrisi bagi pertumbuhan dan perkembangan bonsai kelapa. Nah, ini kawan-kawan, dibiarkan saja yang berikutnya ini. Ini contoh penggabungan antara lumut halus dengan gulma yang menguntungkan yang namanya Pilea microphylla ini kawan-kawan. Nah, ini. Oke. Ini juga membantu untuk mengurangi terjadinya media tanam cepat kering, khusus bagi kawan-kawan yang mungkin jarang melakukan proses penyiraman karena kita banyak aktivitas. Trik itu agar bisa kondisi media tanam itu tetap lembab dan tetap basah, maka triknya adalah menggunakan tumbuhan gulma yang menguntungkan ini ya, Pilea microphylla. Ini mengurangi proses dehidrasi yang ada pada media tanam. Oke, ini kawan-kawan. Yang selanjutnya yang ini secara alami tumbuh ini akan membuat efek bagus sekali pertumbuhan bonsai kelapa dari lumut halus seperti ini. Banyak fungsi dari lumut halus ini ya untuk melembabkan, memberi nutrisi dan menambah kesehatan dan membangun kadar oksigen ya kawan-kawan di sekitar area pertumbuhan dari bonsai kelapa seperti yang sudah kita bahas di konten terdahulu. Ya, kita lihat juga yang di sini nih. Ya, ini dibiarkan saja kawan-kawan. Ini juga menambah nilai seni dari bonsai kelapa dengan lumut-lumut kecil seperti ini. Oke, kita perlihatkan, tunjukkan juga yang ini. Oke. Nah, ini bagian pangkal dari bonsai kelapa original yang sudah ditumbuhi lumut halus ini. Awalnya saya gunakan kain basah untuk menutupi pangkalnya ya, sehingga secara alami juga akan tumbuh bagian-bagian pada bagian-bagian kain basah yang menjadi penutup pangkal ini ya, menyatu di sini. Ini bagus sekali kawan-kawan ya. Oke, ini esensi
esensi penting yang terkait mengenai penggunaan lumut dan cuma menguntungkan yang namanya mikrofilia. Yang selanjutnya ini trik gitu juga kawan-kawan ya. Jika kita menginginkan bonsai kelapa yang khusus, bonsai kelapa baru berumur 3 bulan sampai 5 bulan dan masih dalam proses pertumbuhan akar baru seperti ini, maka harus dilakukan untuk membantu kelembapannya ya, harus gunakan kain basah, kain bekas basah. Jika kawan-kawan punya kain bekas atau baju bekas, jangan dibuang, maka gunakan agar ada manfaatnya khusus untuk bonsai kelapa kita ya. Salah satunya digunakan untuk membungkus atau melilit bagian pangkal dari bonsai kelapa agar tetap lembab dan memberi pengaruh untuk merangsang tumbuhnya akar baru seperti ini kawan-kawan. Oke kawan-kawan, nampaknya pembahasan kita untuk sore hari ini dulu hal yang perlu saya sampaikan terkait mengenai beberapa menit esensi pembahasan penting terkait inovasi dari channel Bonsai Eksplorasi Jambo. Ingat, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe bagi yang belum